Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan membahas mengenai memahami protokol kesehatan. Kasus COVID-19 di Indonesia belum sepenuhnya pulih. Maka dari itu, hal yang harus kita lakukan ialah memperketat protokol kesehatan kita. Menurut informasi dari Dinas Kesehatan, ada 7 protokol kesehatan COVID-19 yang harus kita taati. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, ada jaga kebersihan tangan. Bersihkan tangan dengan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer apabila permukaan tangan tidak terlihat kotor. Namun, apabila tangan kalian kotor, maka bersihkanlah dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Cara mencucinya pun harus sesuai dengan standar ya, yakni meliputi bagian dalam, punggung, sela-sela jari, dan ujung-ujung jari. Kalian bisa simak di gambar berikut. Yang kedua, jangan menyentuh wajah. Dalam kondisi tangan yang belum bersih, sebisa mungkin kalian hindari ya untuk menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, dan mulut. Mengapa? Karena tangan kita bisa jadi terdapat virus yang didapatkan dari aktivitas yang kita lakukan. Jika tangan kotor, ini digunakan untuk menyentuh wajah, khususnya di bagian yang sudah disebutkan sebelumnya, maka virus dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Ketika kita batuk ataupun bersin, tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh. Jika virus itu mengenai dan terpapar ke orang lain, maka orang lain bisa terinfeksi virus yang berasal dari tubuh kita. Terlepas apakah kita memiliki virus corona ataupun tidak, etika batuk dan bersin harus tetap diterapkan. Caranya dengan menutup mulut dan hidung menggunakan lengan atas bagian dalam. Hal ini dinilai aman karena menutup mulut dan hidung dengan optimal. Selain itu, bagian lengan atas dalam ini tidak digunakan untuk beraktivitas menyentuh wajah, sehingga relatif aman. Selain dengan lengan, kalian juga bisa menggunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung kalian. Yang keempat, memakai masker. Bagi Anda yang memiliki gejala gangguan pernafasan, pakailah masker medis kemanapun saat Anda keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Setelah digunakan, masker medis hanya bisa digunakan 1 kali dan harus segera diganti. Jangan lupa buang masker di tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan setelah itu. Namun, bagi Anda yang tidak memiliki gejala apapun, cukup menggunakan masker non-medis ya. 5. Menjaga jarak. Untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain, kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 2 meter. Terlebih jika orang tersebut menunjukkan gejala gangguan pernafasan. Jaga jarak juga dikenal dengan istilah physical distancing. Kita dilarang untuk mendatangi kerumunan, meminimalisir kontak fisik dengan orang lain, dan tidak mengadakan acara yang mengundang banyak orang. Yang keenam, isolasi mandiri. Bagi Anda yang merasa tidak sehat, seperti mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan sesak nafas, diminta untuk secara sadar dan sukarela melakukan isolasi mandiri di dalam rumah. Tetap berada di dalam rumah dan tidak mendatangi tempat kerja, sekolah, atau tempat umum lainnya karena memiliki resiko terinfeksi COVID-19 dan menularkan kepada orang lain. Yang ketujuh, menjaga jarak.
Selama kalian berada di rumah ataupun berkegiatan di luar rumah, pastikan kesehatan fisik tetap terjaga dengan berjemur di sinar matahari pagi selama beberapa menit, mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan melakukan olahraga ringan. Istirahat yang cukup juga sangat dibutuhkan dalam upaya menjaga kesehatan selama masa pandemi ini. Mungkin seperti itu saja materi dari Ibu. Terima kasih sudah memperhatikan. Semoga hal ini bermanfaat dan dapat kalian aplikasikan di kehidupan kalian sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.